Oke, terima kasih Angel. Silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, jika sudah siap, cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Hari ini siapa yang tidak masuk? Berarti semuanya hadir hari ini? Oke, jika semua hadir hari ini, terima kasih kalian sudah semangat datang ke sekolah. Nah, sekarang mari kita berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Sikap siap. Ya, ambil sikap siap. Gimana sikap siap? Ya, sikap siap. Sekarang kita akan bernyanyi lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita bernyanyi lagu apa, anak-anak? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila itu termasuk salah satu contoh lagu nasional. Jadi kita harus belajar lagu-lagu nasional. Silakan perhatikan baik-baik video yang Miss Putu tampilkan ini. Pada saat ini kita akan membahas mengenai varises, terutama adalah varises di daerah kaki atau kita sebutnya varises tungkai. Pertama kita akan membahas dulu apakah itu varises. Jadi varises itu awalnya adalah pembuluh darah kita. Yang kita butuhkan pembuluh darah itu adalah pembuluh darah balik yang berasal dari ujung-ujung tubuh, dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung. Karena itu disebut pembuluh balik. Nah, pembuluh balik ini seperti selang-selang. Kalau selang-selang itu mengalirkan air, pembuluh balik ini mengalirkan darah. Nah, varises itu ada beberapa tingkatan, ya, beberapa tingkatan. Itu dari yang 1 sampai 4. Yang pertama adalah garis-garis merah pada kaki orang dewasa yang terlihat. Nah, itu seperti garis-garis merah pada pipi bayi, tapi ini adanya pada kaki orang dewasa. Yang stadium 2 itu garis-garis itu sudah berwarna biru. Stadium 3 sudah mulai menonjol di kulit. Nah, stadium 4 itu sudah mulai ada luka yang sulit sembuh, atau daerah sekitar varises itu sudah mulai kehitaman. Nah, apa yang dialami orang-orang yang mengalami varises? Oke, nah tadi kalian sudah menyimak video yang Miss Putu tampilkan ini. Kira-kira ini video tentang apa ya? Nah, varises. Pernah kalian melihat orang yang terkena varises? Siapa? Neneknya. Iya, siapa lagi yang pernah melihat orang terkena varises? Om saya. Kalian pernah melihat di televisi atau di YouTube? Nah, oke. Jadi varises ini salah satu penyakit apa ya, anak-anak? Penyakit pembuluh darah. Benar atau salah? Ya, jadi varises ini merupakan salah satu penyakit pembuluh darah pada manusia. Oke, jadi anak-anak pada hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 2, gangguan organ peredaran darah. Pembelajaran beberapa, anak? 1. Ya, yang khusus untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang gangguan kesehatan organ peredaran darah manusia. Oke, anak-anak, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti setelah kalian belajar ini, kalian dapat menganalisis penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kemudian yang kedua, menafsirkan
gangguan pada organ peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, membuat hasil pengamatan contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi pada saat proses pembelajaran kita hari ini, kita akan mencapai 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang sudah Miss Putu katakan tadi. Oke, lanjut. Kegiatan kita kira-kira apa saja sih? Nah, kegiatan kita adalah yang pertama, nanti kalian akan diajak menyimak video. Ya, tapi bukan video permainan ya, tapi video pembelajaran. Oke, selanjutnya, setelah kalian menyimak video, kalian akan diajak berdiskusi kelompok. Nanti kelompoknya akan ditentukan. Kemudian langkah ketiga, setelah kalian nanti berdiskusi kelompok, kalian akan diajak mempresentasikan LKPD. Jadi nanti kalian setelah berdiskusi kelompok, kalian ke depan. Sudah jelas kegiatan kita hari ini anak-anak? Sudah. Oke. Nah, sebelum mulai, Miss Putu akan ajak dulu tepuk DJTM. Masih ingat tepuk DJTM? Masih. Harus ingat ya. SDK Santa Maria. Disiplin, jujur, terampil, mandiri. Siapa kita? 5B, 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 luar biasa. Ya, Aslokare ya, kita kelas 5B, Aslokare selalu luar biasa. Oke, sudah siap untuk menyimak video? Sudah. Ya, perhatikan videonya baik-baik. Nanti Miss Putu akan ada pertanyaan tentang video yang kalian simak. Apa itu anemia? Anemia merupakan penyakit yang ditimbulkan karena kurangnya jumlah sel darah merah daripada semestinya. Biasanya, anemia ini terjadi ketika hemoglobin di dalam sel darah merah tidak cukup. Wanita dan orang-orang dengan penyakit kronis seperti kanker memiliki risiko tinggi terkena anemia. Anemia ini biasanya disebabkan oleh produksi sel darah merah yang kurang. Kehilangan darah secara berlebihan juga dapat menyebabkan anemia. Selain itu, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat juga menyebabkan terjadinya anemia. Anemia sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Berikut jenis anemia yang biasanya terjadi. Yang pertama, anemia defisiensi B12. Yang kedua, anemia defisiensi folat. Ketiga, ada anemia defisiensi besi. Keempat, anemia karena penyakit kronis. Yang kelima, ada anemia hemolitik. Keenam, ada anemia aplastik. Ketujuh, anemia pernisiosa. Kedelapan, anemia selesabik. Dan kesembilan, thalassemia. Perlu diketahui, seseorang yang mengalami anemia biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Berikut hal-hal yang menjadi faktor anemia. Stimulasi produksi sel darah merah yang tidak memadai oleh hormon erythropoietin. Kemudian kekurangan zat besi seperti B12 atau lalu memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker, ginjal, rheumatoid arthritis. Kemudian ada sedang mengandung dan juga memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, dan anemia aplastik. Seseorang yang mengalami anemia dapat berupa gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama, lemas dan cepat lelah, kemudian sakit kepala dan pusing, kulit terlihat pucat atau kekuningan, kemudian detak jantung tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Untuk mengetahui seseorang tersebut menderita anemia atau tidak, maka perlu melakukan beberapa cek darah. Biasanya, dokter akan memeriksa sampel darah pasien untuk dapat mengetahui kadar hemoglobin yang terdapat dalam darah. Melalui tes darah, dokter juga dapat mengukur kadar zat besi, vitamin B12, dan asam folat dalam darah, serta memeriksa fungsi ginjal. Selain itu, biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti niat lambung atau usus, USG, dan pemeriksaan sumsum tulang. Berikut adalah pengobatan yang dapat dilakukan oleh penderita anemia. Yang pertama, transfusi darah. Kedua, ada pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Ketiga, konsumsi zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, dan mineral lainnya. Yang keempat, jika anemia parah, maka perlu suntikan erythropoietin untuk meningkatkan produksi sel darah merah di sumsum tulang. Oke, sebelum lanjut, tadi videonya itu tentang apa ya, anak-anak?
Anemia. Ternyata anemia itu penyakit apa? Kekurangan sel darah apa? Merah. Atau yang disebut dengan Hemoglobin. iya, benar sekali, hemoglobin. Jadi HB itu mempengaruhi sekali terhadap anemia. Oke, selanjutnya apa penyebabnya kira-kira ya yang disebutkan di sana kira-kira? Apa penyebabnya? Kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi? Oke. Coba sekarang kalian simak lagi video untuk penyakit gangguan peredaran darah selanjutnya. Terbesar kanker ini dimulai dalam sumsum Nah, tulang, kita apa ini? di mana darah dibuang. Ya, kanker darah. Coba diperhatikan sekarang, disimak baik-baik tentang mengenal penyakit kanker darah. Masuk dalam 5 besar penyakit yang sering menyebabkan kematian di Indonesia. Lalu apa itu kanker darah dan bagaimana terhindar dari penyakit tersebut? Berikut ulasan anchor CNN Indonesia Heranov Al-Bashir. Kanker darah atau yang biasa dikenal dengan leukemia, penyakit jenis kanker yang terjadi akibat tumbuhnya sel abnormal dalam darah yang kemudian menyerang sel darah putih. Padahal sebenarnya sel darah putih tadi ini yang dihasilkan oleh sumsum tulang belakang berfungsi untuk melindungi tubuh dari benda-benda asing dan juga penyakit yang berbahaya. Tentunya tubuh akan rentan terjadi penyakit lain karena sel darah putih tadi yang terganggu. Kanker darah memang tidak menimbulkan gejala yang cukup mencurigakan di awal. Tahukah Anda, data dari statistik Global Cancer 2018 atau data dari WHO menyebutkan bahwa penyakit kanker darah ini merupakan penyakit dengan peringkat nomor 2 terbesar di dunia yang menyebabkan kematian seseorang paling sering. Dan untuk di Indonesia, penyakit kanker darah ini merupakan nomor 5 besar di Indonesia sebagai penyakit yang menyebabkan kematian paling sering terjadi. Inilah yang membuat orang kaget dan shock jika divonis terhadap penyakit kanker darah. Yang pertama adalah faktor genetika dan keturunan. Jika Anda orang tua dan pendahulunya pernah mengidap penyakit kanker darah, ini akan berisiko terhadap Anda. Biasanya leukemia limfatik kronis yang diturunkan ke dalam keluarga dan paling sering terjadi terhadap pria. Kemudian radiasi yang tinggi. Jika Anda bekerja atau tinggal di daerah yang terpapar radiasi tinggi dan zat-zat kimia yang berbahaya, ini berisiko terhadap Anda. Kemudian yang ketiga, merokok. Jika Anda perokok tentunya tahu apa zat-zat yang terkandung di dalamnya. Ini zat-zat beracun yang bisa merusak kesehatan sel, terutama sel darah. Dan yang terakhir, pernah mengidap penyakit kanker sebelumnya. Jika Anda pernah mengidap penyakit kanker sebelumnya, ini akan berpotensi akan menimbulkan penyakit kanker darah. Lantas seperti apa sebenarnya gejala dari penyakit kanker darah ini? Itu pun gejalanya sangat tergantung dari tingkatan penyakitnya, gitu ya. Ada dalam bentuk yang meriang-meriang, nyeri-nyeri tulang, kemudian ada juga yang ada gusi berdarah, dan pada tingkatan yang lebih lanjut tentu tingkat-tingkat biru-biru di seluruh tubuh akan mulai muncul dan nyeri tulang yang sangat hebat. Kanker darah biasanya disembuhkan dengan berbagai penanganan, pengobatan, serta kurasi dari diagnosa jenis kanker apa sebenarnya diderita oleh para pasien. Transplantasi sel hidup merupakan level yang cukup tinggi untuk pengobatannya. Sedangkan pengobatan reguler ialah kemoterapi. Namun ingat, harus dengan penanganan yang tepat. Dengan melakukan pemeriksaan yang lebih cepat dan akurat, kanker darah bisa dideteksi lebih dini. Mulailah dengan gaya hidup sehat, makan makanan yang konsumsi harus terhindar dari bahan pengawet, pewarna, dan zat-zat kimia lainnya yang berbahaya. Faktor lingkungan juga mempengaruhi. Terhindarlah dari polusi yang cukup tinggi. Kalau bukan Anda yang peduli terhadap kesehatan Anda, siapa lagi? Penyakit jantung koroner atau PJK adalah gangguan fungsi jantung Tinggi. Kalau bukan Anda, Oke. Nah, video apa yang kalian tonton ini? Kanker Kanker darah. Jadi kanker darah itu merupakan salah satu contoh penyakit pada organ peredaran darah manusia, anak-anak. Nah, pada video ini apa yang dijelaskan? Kira-kira apa yang penyebab kanker darah ini? radiasi tinggi. Radiasi tinggi. Rokok. Merokok, sering merokok, tinggi
ini menyebabkan arteri koronaria menyempit atau tersumbat. Kerusakan yang terjadi bisa berupa plak sobekan pembuluh darah, bekuan darah, atau yang paling sering karena timbunan lemak pada dinding pembuluh darah yang disebut aterosklerosis. Proses penyempitan ini bertahap dan membutuhkan waktu yang lama. Karena adanya penyempitan arteri koronaria, sel otot jantung tidak lagi mendapatkan suplai darah yang cukup atau disebut iskemik. Iskemik ini sering menimbulkan gejala berupa nyeri dada kiri yang menjalar ke bahu kiri. Gejala ini biasa disebut angin gugur atau angina pectoris. Angina pectoris dapat dibagi menjadi angina pectoris stabil, di mana nyeri dirasakan saat beraktivitas, dan angina pectoris tidak stabil, di mana nyeri dirasakan baik saat aktivitas maupun istirahat. Saat penimbunan lemak pada angina pectoris terus berlanjut, dapat terjadi sumbatan sehingga sel otot jantung sangat kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Kondisi yang lebih parah ini disebut infark miokard atau serangan jantung yang terjadi secara tiba-tiba. Infark miokard Sebut bisa apa? dibedakan Serangan jantung atau STEMI dan non-STEMI elevasi miokard infark atau non-STEMI. Untuk membedakan diagnosis keduanya, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang EKG dan pemeriksaan lab enzim jantung. Gejala yang bisa ditimbulkan penyakit jantung koroner ini antara lain berdebar-debar, nyeri dada, mual dan muntah, sesak nafas, keringat dingin, letih, pusing, dan sakit kepala. Di Indonesia sendiri, penyakit jantung koroner menjadi penyebab kematian tertinggi kedua setelah penyakit stroke. Faktor risiko penyakit jantung koroner terdiri atas faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi meliputi umur, jenis kelamin laki-laki, dan keturunan maupun ras. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi meliputi merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih, diet tidak sehat, stres, dan konsumsi alkohol berlebih. Untuk mencegah penyakit jantung koroner ini, Kementerian Kesehatan menyarankan untuk selalu CB, yaitu cek kesehatan secara berkala, menekan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Jantung ini memang tidak selamanya berdetak, tapi kita sebagai manusia semuanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Oke, kira-kira tadi videonya itu tentang jantung apa? Koroner. Jantung koroner juga merupakan salah satu contoh penyakit apa? Oh ya, gangguan pada organ peredaran darah. Nah, untuk selanjutnya, kemudian apa sih penyebabnya, nak? Apa? Otot jantung? Tersumbatnya darah. Apa lagi ya? Yo, ada yang masih ingat? Pola hidup gak sehat? Iya benar. Ada lagi? Mengkonsumsi rokok. Iya. Apa lagi? Iya, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, gaya hidup yang tidak sehat. Apa lagi? Iya. Jadi apa yang kalian simak tadi? Iya, tentang penyakit pada peredaran darah manusia. Benar apa tidak? Oke, gangguan peredaran darah apa saja yang kalian simak pada video?
Oke, selanjutnya misalkan bagi kalian menjadi 6 kelompok, yang setiap kelompok nanti terdiri dari berapa orang ya kira-kira? 4 atau 5. Ya, terdiri dari 4 atau 5 orang. Mau ditentukan kelompoknya apa pilih sendiri? Ya, Miss tentukan ya, biar tidak perempuan dengan perempuan aja, laki-laki dengan laki-laki saja, biar tidak seperti itu kelompoknya. Biar kita berbaur antara laki-laki dengan perempuan. Ya, mumpung tempat duduknya sudah ada perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, silakan. Kira-kira kelompok 1 siapa saja? Ada Mira, Gusti Bagus, Inka, dan Dede. Kemudian kelompok 2 ada Fiona, Jamie, Kaira, dan Rama. Kelompok 3 ada Tuata, ada Ayu Chandra, Aristia, dan Dusde. Kelompok 4 ada Dayu Sinta, Vidya, Dewa Bagus, Luki, dan Maria. Kelompok 5 ada Banu, Yuki, Angel, dan Randy. Dan kelompok 6 ada Wahwi, Dayumang, Ayunda, Jaidan, dan Laras. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, silakan sekarang kalian membentuk kelompok. Miss hitung sampai 15. 1, 4 tulis nama
Berarti memasangkan. Berarti ditarik garis. Ya, benar sekali. Gusti bagus ditarik garis. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya bersama anggota kelompoknya. Kerja sama-sama ya, tidak kerja sendirian. Ya, sama-sama pekerjaannya, tidak kerja sendirian. Ya, ganti-gantian. Tengah-tengah ditaruh ini. Boleh dilipat tidak? Boleh dilipat seperti ini. Oke, perhatikan gambarnya baik-baik. Kemudian cari yang mana sih yang benar. Tidak, baru ditarik garisnya. Baca petunjuk LKPD-nya. Kelompoknya Ayu ada masalah? Tidak ada? Oke, good. Kelompoknya Bandung ada masalah? Ya, coba lihat ini kira-kira sakitnya apa. Oke. Kelompoknya dari Sinta ada masalah? Tidak ada, oke. Kemudian kelompoknya Fiona ada masalah? Tidak ada. Oke, jika sudah mengerjakan ini, coba lihat di baliknya mungkin ada kejutan lagi. Coba dilihat, kemudian dikerjakan baik-baik. Nanti jawabannya bisa kalian ingat-ingat dari video yang sudah ditampilkan atau bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, atau bisa cari di buku pena yang kalian sudah bawa. Apabila saat mengerjakan kalian tidak paham atau masih bingung, silakan angkat tangannya lalu bertanya. Ya, kenapa mesti bagus? Boleh. Ini, ya Ayuda kenapa nak? Iya, dikerjakan nak. Oke, bagaimana? Ada kendala? Ya, ada kesulitan? Benar. Benar nih, gak ada kendala. Benar? Oke, good. Ya, silakan kerja bersama-sama ya, jangan kerja sendiri. Sudah sampai mana? Oke, silakan dicari jawabannya bersama-sama. Ya, diselesaikan bersama-sama. Jangan sendirian mengerjakan ya. Ada kendala kelompok dari Sinta? Tidak ada. Good. Kelompoknya yuk. Ada masalah yuk? Ada. Nah, oke. Giliran tulisnya ya. Jangan sendiri-sendiri tulisnya ya. Pintar ya. Ya, itu pintar. Jangan sendiri-sendiri. Usahakan tidak memakai stimpo ya. Ya, belajar udah kelas 5, nulisnya pelan-pelan, hati-hati, usahakan tidak memakai stimpo. Bagaimana dengan kelompoknya Banu? Lagi satu. Ya, ditulis selengkap-lengkapnya ya, jangan asal mengerjakan. Jika ada kendala, angkat tangannya, silakan bertanya. Ingat, kalau kalian malu bertanya, nanti kalian sesat di jalan. Gak nyampe-nyampe nanti kalian baju juga nanti. Iya, silakan. Minumnya di mana? Oh. Udah, sini aja. Kenapa Gusti Dewa bagus? Udah selesai. Dikerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu baik-baik, jangan asal membuat, dicermati baik-baik.
Ayo bisa buka bukunya, bisa cari di buku. Kenapa Dede ganteng? Apakah ada permasalahan? Semangat? Semangat ya. Pagi. Kenapa baru? Kau pengen olahraga lagi? Ya, oke. Oh sempit. Ya, pelan-pelan aja. Kesini deh dulu. Ya, kesini. Ya. Gusti bagus. Ada namanya Gusti bagus? Ini sangat bingung antara Gusti bagus dan Dewa bagus. Dewa bagus, Gusti bagus. Meskipun hampir sudah 3 bulan, masih bingung antara Dewa bagus dan Gusti bagus. Jika sudah selesai, sambil menunggu temannya yang belum selesai, boleh dihiasi LKPD yang sudah kalian bawa. Misalnya, ada bagian kosong, kalian isi gambar jantung sebagai wujud cinta kalian terhadap jantung kalian. Bagi yang belum selesai, silahkan dilanjutkan mengerjakan soalnya. Oke, sudah selesai ya? Oh lagi dikit? Iya silakan nak. Fiona silakan. Baru sudah selesai? Oke silakan. Apa ini? Oh mau nyetain lagi? Ide luar biasa ya. Luar biasa sekali. Kalau yang ini kreatif. Ya, jika sudah selesai banyak soalnya, mari kita presentasikan LKPD yang sudah kalian buat. Oke, sebelum lanjut ke presentasi LKPD, mari kita berdiri dulu. Mari kita berdiri dulu, kita akan melakukan SDG. Ayo, silakan berdiri biar kalian semangat nanti. Oke, boleh di depan sini Toto, boleh di depan sini Toto. Ayo deh, di depan sini deh, Batan di depan sini. Cari tempat, kita akan bergerak. Ayo Wahwi ke depan, Wahwi ke depan. Di samping Laras Wahwi. Ayo Mira di depan sini boleh sama Wahwi. Oke. Siapa namanya nih? Lucky, Maria, Reisita silakan maju. Oke, sudah mendapat tempat? Cari
konsentrasi kalian dulu. Konsentrasi, Konsentrasi dimulai. Oke, kalau Miss Putu bilang 1, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Miss Putu bilang 2, kalian tepuk tangan 1 kali. Bisa? Bisa. Oke, Miss mau tes dulu konsentrasi kalian nih. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ya, oke, cukup konsentrasinya masih bagus. Sekarang kita silakan bergerak sesuka hati kalian, silakan. Ya, ikuti gerakannya ya. Silakan bergerak. Ayo, kesempatan kalian bergerak sekarang. Oke, silakan duduk. Oke, sudah masih semangat ya? Ya. Siapa yang mau maju kelompoknya? Ya, kelompoknya Dayu. Dayu siapa nih? Dayu Sinta. Oke, silakan kelompok Dayu Sinta. Semuanya? Ya, semuanya. Saya Putu Widya kami nomor 23. Nama saya Maria Diana, tak sembuh lima. Nama saya Dimo Bagus Raksalikana nomor 5. Oke, coba sekarang presentasikan, bacakan hasil pekerjaan kalian. Boleh salah satu kelompoknya yang membaca? Ya, yang pertama dulu nak, yang memasangkan dulu. Ya, yang memasangkan dulu. Perlihatkan ke teman-temannya. Oke, yang gambar pertama itu kira-kira gambar apa ya? Di sini kami mencocokkan gambar pertama dengan jantung koroner. Ya, selanjutnya. Yang kedua hipertensi. Ya, Yang ketiga anemia. Yang keempat varises. oke. Nah, selanjutnya bacakan hasil diskusi selanjutnya. Hipertensi disebabkan oleh darah tinggi. Gangguan ini merupakan naiknya tekanan darah yang dilakukan oleh penyuntikan pembuluh darah.
kadar lagi. Rendahnya kadar tadi disebabkan oleh kurangnya konsumsi zat besi dan vitamin B12. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Oke, ada dari kelompok lain. Ada bertanggapan kah tentang kelompoknya Dayu Sinta? Adakah jawabannya yang salah menurut kelompok kalian atau sudah benar pekerjaannya? Bagaimana? Sudah benar atau belum? Oke, jika sudah benar, jadi tidak ada yang dikomentari lagi oleh kelompok lain. Jadi menurut Miss Putu, kelompoknya sudah mengerjakan dengan baik. Namun nanti saat mempresentasikan pertemuan-pertemuan selanjutnya, lebih percaya diri lagi ya. Jangan malu-malu. Pokoknya tunjukkan kalau kalian bisa. Oke? Oke, ya. Silakan dulu tepuk tangan untuk sekali lagi. Selanjutnya kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Ayu. Silakan Ayu. Oke, kelompoknya Ayu. Ayo, ya kuasa. Aku sana dikit, jangan mepet-mepet. Ya, sini deh. Siapa namanya? Gus. Oke, perkenalkan dulu nama kelompok kalian. Yang lain didengarkan ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Saya kelompok 3. Saya kelompok 3. Ya. Saya Berapa dia benar? 3 atau 5? kelompok 3. Oke, kelompok 3. Nama saya kelompok Alexandra Wina Putri. Saya dari 2. Perkenalkan, nama saya Madia Kiranya Widari. Saya absen 11. Nama saya Putri Kadiangsa. Aku berabsen 22. Nama saya Jatuh Berjalan. Oke, yang lainnya coba suaranya di skip dulu biar kelompok 3 terdengar suaranya. Oke, silakan. Kegiatannya ayo sekarang dipresentasikan. Ada ke depan nak gambarnya, ada ke depan. Ya, hadapan ke teman-teman gambarnya. Gambar di sini. Yang pertama gambar apa itu? Menjadi corner. Ya, Yang kedua, hipertensi. hipertensi. Ya, anemia. Ani, Mia. Oke, anemia yang ketiga. Yang keempat gambar apa itu? Gambar apa? Ya, varises. Coba sekarang lihat kegiatan selanjutnya. Silakan dibacakan dengan keras. Biar teman-temannya mendengar. Yang pertama, hipertensi disebabkan oleh tekanan darah yang tidak adanya penyuntikan di Yang pembuluh darah. lain suaranya di skip dulu. Ya, yang lain suaranya di skip dulu. Koroner disebabkan oleh arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Varises disebabkan oleh akibat penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Anemia disebabkan oleh rendahnya kadar KB atau hemoglobin dalam darah. Ya, sudah? Bagaimana kelompok lain? Apakah sudah benar yang dikatakan oleh kelompoknya Ayu? Sudah. Adakah yang keliru atau berbeda jawabannya dengan kalian? Ada apa belum? Atau ada? Yang mana untuk Wahwi? Oke, nanti selanjutnya kelompoknya Wahwi ya, yang maju ya. Coba katakan Wahwi, yang mana Wahwi berbeda dengan kelompoknya Ayu? Mungkin di varises, Miss. Varises, apa yang menyebabkan varises? Very ini menjawab pelebaran atau pembengkakan Pelebaran atau pembengkakan pada apa? pada pembuluh darah. Ya, kelompoknya Ayu juga. Mana kelompoknya Ayu, apa jawabannya? Ya, akibat penumpukan darah sehingga terjadilah penyumbatan pada apa? Oh ya, ibaratnya kalau tadi diibaratkan air yang selangnya yang tersumbat seperti itu. Ada yang kelompoknya lain berbeda lagi? Tidak. Oke, jika tidak silakan duduk kelompok Ayu. Tepuk tangan untuk
di suaranya dibikin kecil ya. Nomor 1, jantung koroner. Nomor 2, hipertensi. Nomor 3, anemia. Nomor 4, varises. Ya, nomor 4 varises. Coba Rama sama siapa namanya ini? Jamie. Rama sama Jamie. Coba lihat LKPD-nya benar nggak nomor 4 varises itu? Tadi ikut buat apa enggak? Good, oke. Coba lihat benar nggak nomor 4 itu varises? Benar? Iya, benar ya. Nah, selanjutnya dibacakan dengan keras Fiona. Hipertensi disebabkan oleh gangguan ini merupakan naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Jantung koroner disebabkan oleh penyakit ini adalah kondisi ketika arteri koroner terbuat oleh hubungan lemak. Varises disebabkan oleh penebalan atau pembengkakan pembuluh darah vena akibat penumpukan darah di dalam pembuluh darah tersebut. Iya, dikerasin Jamie kerasin Jamie. Anemia disebabkan oleh gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Apa HB? Hemoglobin. Ya, hemoglobin. Jadi kalau sakit anemia itu kekurangan hemoglobin. Ya, hemoglobin. Iya, atau KB. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat teman-teman. Selanjutnya, pokoknya siapa? Ya, Nira deh. Tangan, angkat-angkat. Wih, semangat banget angkat-angkat ya. Coba yang membantu angkat-angkat. Ya, yang mau Nira sama Kopi. Kita akan bagus. Yuk, perkenalan diri. Tidak usah lihat tes. Masa kalau namanya tidak hafal. Dari Inka dulu dia perkenalan. Nama saya. Nama saya Inka Surya Sasti. Nomor absen 13. Ya, ada kok teman-temannya. Jangan mengikuti dilihat. Perkenalkan nama saya Nurhayati Sarika absen 19. Perkenalkan nama saya Gusti Bagus Gusti Aresta Ledowo absen 4. Perkenalkan nama saya Mada dari Retama nomor absen 8. Siap, diam deh. Jangan mau cium deh. Kamu mau lari ya dia. Enggak, ya dia. Diam dulu. Oke, yuk. Ya. Nomor 1, jantung koroner. Nomor 2, hipertensi. Oke, Nomor mulai 3, berarti. anemia. Ya. Nomor 4, varises. Benar apa salah? Benar. Oke. Selanjutnya. Kasih baca. Hipertensi disebabkan oleh tekanan darah tinggi yaitu lebih dari 120 atau 8 mmHg dan disebabkan oleh usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga. Jantung koroner disebabkan oleh adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat dalam lemak dan zat kapur. Varises disebabkan munculnya benjolan pada kulit berwarna kekuningan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam pengalihan darah. Anemia disebabkan oleh kekurangannya sel darah merah dalam tubuh, menyebabkan anemia antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Ada jawaban yang lain? Oke, jika tidak silakan kelompoknya Ika boleh duduk. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ya kelompoknya Wawi silakan. Kelompoknya Wawi disilakan. Oke, silakan kelompoknya Wawi. Perkenalkan nama kelompok dulu dari Jaden. Gak usah dibaca, masa nggak hafal
Ya. Jaden. Kenalkan, nama saya Jaden Tian Gigi, nomor absen 14. Kenalkan, nama saya Isti Radia Citra, absen 6. Kenalkan, nama saya Komodini Nomor absen 20. Kenalkan, nama saya Nima Binara Citra, absen 18. Yuk, selanjutnya tolong perlihatkan pekerjaan kalian, utarakan, presentasikan apa yang sudah kalian buat. Oke, selanjutnya. Hipertensi disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh meningkatkan pembuluh darah. Jantung koroner disebabkan oleh Apa penyebab jantung koroner? adalah kondisi ketika arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Ya, selanjutnya ada Yuma. Yang lain tidak berbicara ya. Proses disebabkan oleh adalah barang atau Anemia disebabkan oleh kurangnya kadar air hemoglobin dalam darah. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah benar jawabannya? Benar atau tidak? Benar. Oke, jika benar, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya dia. Selanjutnya kelompok yang paling spesial yang ditunggu-tunggu ini. Ya, kelompoknya Banu, silakan maju kelompok Banu. Ya, silakan. Nah, ready di sebelah sini nih. Sendiri. Ya, stop. Ayo sini. Ya, yuk. Perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Nyoman Bangina Jaya, nomor 9. Perkenalkan, nama saya Wayan Kiri Daudi Widastra, nomor 21. Perkenalkan, nama saya Nyoman Santika Saputra, nomor 1. Yuk, presentasikan sekarang. Tunjukkan hasil pekerjaan kalian. Yang babak 1, Tinggiin enggak Banu? Tinggikan. jantung koroner. Heeh. Nomor 2 apa? Kedua, hipertensi. Nomor 3. Nomor 3, anemia. Nomor keempat apa Randy? Ya, jadi benar apa tidak jawabannya? Selanjutnya. Disebabkan oleh penyakit pembuluh darah. Ya, penyempitan pembuluh darah. Oke. Jantung koroner disebabkan oleh arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Varises disebabkan oleh penumpukan darah di dalam pembuluh darah. Oke. Anemia disebabkan oleh rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Benar apa salah jawabannya? Yang disampaikan oleh kelompoknya Banu, benar apa salah? Benar. Ya, benar sekali ya, sudah tepat jawaban-jawabannya. Ya,
gangguan organ peredaran darah, yaitu ada varises, ada sakit leukemia, ada sakit jantung koroner. Ya, kira-kira penyebabnya apa ya? Kekurangan makan zat besi. Iya, kekurangan makan zat besi. Contoh makanan zat besi apa? Lagi. Sayur buah. Ya, sayur hijau pokoknya ya. Oke, selain makan zat besi atau makan makanan sehat, apa lagi? Sehat. Ya, pola hidup yang tidak sehat bisa menyebabkan sakit. Nah, kalau leukemia disebabkan oleh apa? Sering merokok atau gaya hidup tidak sehat. Lagi? Faktor genetik. Iya, faktor genetik. Iya, benar sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Sekarang tutup buku kalian. Yang ada hanya pulpen. Kita akan melakukan evaluasi. Ya, tutup semuanya. Tutup semuanya. Yang ada hanya pulpen. Ya, ditaruh di tengah-tengah jadikan satu, di tengah-tengah jadikan satu ditumpuk. Nah, di tengah-tengah jadikan satu ditumpuk. Oke, sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Oke, jika sudah siap, Miss Putu akan membagikan soal evaluasi. Dengerin Miss Putu dulu, suaranya ditutup dulu. Jadi Miss Putu akan membagikan soal evaluasi, silakan dikerjakan. Namun sebelum mengerjakan, kalian nanti saat mengerjakan kalian kerjakan sendiri, tidak ada saling melihat teman pekerjaannya. Bisa? Bisa apa tidak? Bisa. Oke, sebelum mulai, silakan atur tempat duduk seperti semula. Sebelum mulai, silakan atur tempat duduk seperti semula. Waktunya silakan diatur, diluruskan. Ini bangku terlalu sini bangkunya sini dikit. Sini dulu, sini. Ayo, Oke, sudah. Oke, silakan. Bukunya dimasukkan, hanya ada pulpen aja. Buku dimasukkan, hanya ada pulpen saja. Oke, sudah siap? Maria, silakan bukunya dimasukkan. Oh, itu ya, silakan. Oke, sudah siap? Miss akan membagikan soal evaluasi, silakan dikerjakan. Namun sebelum mengerjakan, tulis nama dan nomor absennya dulu. Boleh nama panggilan, boleh nama lengkap. Dipegang dulu soalnya, jangan dulu dikerjakan. Boleh, silakan isi nama dan nomor absennya dulu. Nama sendiri ya, jangan nama kelompok. Ini sudah dikerjakan sendiri-sendiri. Boleh saja. Boleh nama lengkapnya, boleh nama panggilannya. Tapi alangkah bagusnya kalian buat nama lengkap. Sudah semua mendapatkan soal? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang.
baca soalnya baik-baik. Ini hanya untuk Miss tahu sejauh mana kalian sudah mengerti pelajaran yang sudah tadi kita pelajari. Ada yang sudah selesai? Angkat tangannya. Oke, bagi yang sudah ditunggu dulu temannya, waktunya lagi beberapa menit lagi. Silakan yang belum selesai dikerjakan dulu. Dan apa baru? Oke, jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Tapi dari absen 1, silakan dari absen 1. Siapa absen 1? Angel kan? Ya, silakan Angel dikumpulkan. Absen 2, ayo. Ingat-ingat nomor absennya. Selanjutnya. 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 Absen 10, silakan. Silakan duduk jika sudah mengumpulkan soalnya, silakan duduk. Dede, kenapa Dede ganteng? Selanjutnya. Absen 13. Oke, nomor absen 17. Jangan sampai biskuit selanjutnya. Oke, sudah semua mengumpul? Sudah. Jika sudah, terima kasih. Bagaimana soalnya? Gampang apa sulit? Oke, luar biasa berarti anak-anak semuanya ya. Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Benar, senang? Tidakkah bohong? Bagian mana pelajaran yang kalian sukai? Oh, presentasi katanya disukai. Apa lagi? Evaluasi. Karena kalian jawab soal suka? Berarti apa lagi? Nonton video. Oke, itu pelajaran yang kalian sukai. Lalu pelajaran atau kegiatan mana ya yang tidak kalian sukai? Kegiatan mana yang kalian tidak sukai? Tidak ada? Tidak ada. Oke, benar ya. Jujur katakan ya. Kalau ada, silakan katakan ada. Kalau tidak ada, silakan katakan tidak ada. Ada apa tidak? Oke, jika tidak, terima kasih anak-anak. Oke, sekarang kita akan bernyanyi lagu Curik-Curik. Silakan kalian berdiri.
daerah Bali. Jadi kita sebagai orang Bali wajib melestarikan lagu-lagu daerah Bali. Oke anak-anak, untuk pertemuan besok kita akan masuk ke materi pantun. Silakan kalian pelajari materi pantun. Kalian boleh belajar di buku pena atau membaca-baca di internet, boleh di Google misalnya. Kalian juga menonton di YouTube, silakan, terserah kalian. Nah, besok kita akan masuk materi pantun. Sudah paham?